Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Setio Widagdo dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kami ingin menyampaikan materi tentang mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Hias. Semoga bermanfaat dan silahkan menyimak materi-materi berikut ini. Materi ini merupakan materi pendahuluan atau materi pengantar untuk 16 kali pertemuan dari total pertemuan mata kuliah ini. Jadi hari ini baru mengantarkan kira-kira apa yang akan ditemui oleh mahasiswa pada mata kuliah ini selama 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa tentang pengertian, potensi, dan prospek serta sejarah perkembangan tanaman hias. Selain itu juga akan disampaikan tentang penggolongan dan pengenalan jenis-jenis tanaman hias, bagaimana cara perbanyakannya, syarat tumbuh dan teknologi budidayanya, modifikasi lingkungan mikro dan teknis untuk meningkatkan keindahannya. Mata kuliah ini juga dilengkapi dengan informasi tentang bagaimana menangani panen dan pasca panen, serta analisis usaha tani untuk tanaman hias. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah bahwa setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian tanaman hias, istilah-istilah dan pengenalan jenis serta teknologi produksi tanaman hias. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan peranan faktor lingkungan terhadap pertumbuhan dan pembungaan tanaman hias. Terakhir, tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami berbagai teknik budidaya, panen dan pasca panen, serta analisis usaha tani tanaman hias. Mata kuliah ini akan dalam 16 kali pertemuan. Topik pertemuan itu adalah satu tentang pendahuluan, yaitu pada kesempatan kali ini. Materi pada topik pendahuluan adalah tentang kontrak perkuliahan, definisi dan prospek pengembangan tanaman hias, serta pengenalan jenis tanaman hias populer. Dalam hal ini adalah penggolongan penggunaannya. Pada pertemuan kedua akan disampaikan tentang penggolongan tanaman hias berdasarkan nilai estetika, penggunaan teknik budidaya dan lingkungan tumbuh. Khusus untuk pertemuan 3 akan disampaikan tentang bagaimana melakukan perbanyakan tanaman hias, baik melalui perbanyakan vegetatif maupun perbanyakan secara generatif. Pada pertemuan keempat akan disampaikan tentang pengaruh faktor lingkungan dan modifikasinya. Faktor lingkungan tersebut bisa berupa suhu dan cahaya maupun berupa media tanam. Topik pada pertemuan kelima adalah modifikasi tampilan tanaman hias dengan penggunaan zat pengatur tumbuh. Pada pertemuan ke-6, ke-7, dan ke-8 akan disampaikan tentang teknik budidaya bunga potong, dan itu akan meliputi beberapa jenis tanaman, misalnya anggrek, krisan, mawar, dan beberapa jenis tanaman lain. Pada pertemuan ke-9 dan 10 akan disampaikan tentang teknik budidaya bunga pot dan hanging plant. Pada pertemuan ke-11 akan disampaikan tentang analisis usaha tanaman hias, serta pada pertemuan 12 dan 13 akan dibahas tentang teknik budidaya tanaman hias untuk penyusun taman. Dalam hal ini meliputi tanaman sebagai elemen taman air, tanaman penutup tanah maupun border dan bedding plant. Pada pertemuan ke-14 akan disampaikan tentang dasar penggunaan tanaman hias dalam lanskap. Berikutnya adalah pada pertemuan ke-15 disampaikan tentang teknik dan teknologi panen dan pasca panen tanaman hias. Dan pada pertemuan ke-16 adalah tentang pengenalan bentuk rangkaian bunga sebagai penggunaan tanaman hias. Untuk materi kali ini adalah materi pendahuluan. Pada materi pendahuluan ini akan disampaikan tentang pengertian tanaman hias, nilai penting tanaman hias, potensi dan prospek tanaman hias, serta penggolongan tanaman hias populer. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan pertama ini, bahwa mahasiswa bisa memahami dan menjelaskan, pertama, pengertian tanaman hias,
Yang kedua, nilai penting tanaman hias. Ketiga, potensi dan prospek pengembangan tanaman hias. Dan berikutnya adalah ragam dan penggolongan tanaman hias. Pengertian tanaman hias adalah bahwa tanaman hias merupakan tanaman yang fungsi utamanya adalah penghias. Maksud penghias di sini adalah memberi keindahan atau bisa dinikmati secara visual. Tanaman hias ini berfungsi untuk menciptakan keindahan serta daya tarik karena memiliki bentuk dan warna yang indah. Tanaman hias ini secara umum disebut sebagai ornamental plant. Keindahan dari tanaman hias bisa berasal dari berbagai sumber komponen tanaman hias itu, baik berupa bunga, buah, bentuk tajuk, dan sebagainya. Tanaman hias ini mencakup semua tumbuhan, baik berupa berbentuk terna, tanaman yang merambat, bentuk semak, perdu, ataupun pohon, yang memang sengaja ditanam sebagai komponen taman, dalam kebun rumah, penghias ruang, elemen upacara, ataupun sebagai komponen karangan bunga. Bahkan bunga potong bisa juga termasuk dalam tanaman hias. Atau untuk meningkatkan estetika, maka ada manfaat lain dari tanaman hias. Antara lain adalah bahwa secara personal, tanaman ini bisa menimbulkan perasaan tentram dan meredakan stres. Selain itu, keberadaan tanaman hias bisa memperindah suatu tempat dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, tanaman hias akan mampu menghijaukan lingkungan, bahkan bisa membersihkan udara lingkungan sekitar. Selain aspek estetika dan lingkungan tadi, maka tanaman hias juga berperan untuk meningkatkan perekonomian. Karena dengan budidaya tanaman hias itu bisa menghasilkan satu pendapatan dari kegiatan budidayanya. Bahkan beberapa jenis tanaman hias itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, baik untuk kebutuhan perdagangan tanaman hias lokal, maupun bahkan ada yang berskala untuk kepentingan ekspor. Tanaman hias di Indonesia itu memiliki prospek yang cukup cerah. Karena Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati, dan ini berarti mempunyai kekayaan flora yang melimpah. Dan flora yang melimpah itu berpotensi sebagai tanaman hias. Beberapa jenis tanaman hias asli Indonesia berpotensi memiliki nilai ekonomi yang tinggi, antara lain adalah hasil persilangan yang terseleksi dari beberapa jenis anggrek atau beberapa jenis aglonema yang dikenal akhir-akhir ini. Banyak sekali spesies kultivar dari Zingiberaceae, Araceae, Orchidaceae, Palma, Polypodiaceae, dan Pandanaceae yang punya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai nilai tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Saat ini setidaknya terdapat sekitar 220 jenis tanaman hias yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai komoditi ekspor. Beberapa jenis yang memang sudah populer, antara lain adalah anggrek, krisan, tulip, melati, dracena, mawar, lili, flamboyan, dan beberapa jenis tanaman. Potensi ekspor tanaman hias Indonesia bahkan sudah diekspor hingga ke 30 negara, antara lain Singapura, Malaysia, Cina, Jepang, Korea, Belanda, Amerika, Inggris, Kuwait, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Vietnam, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Tanaman hias sangat beragam, gitu ya, baik dari segi struktur tubuh tanaman maupun dari aspek penggunaan jenisnya. Jadi di sini ada beberapa ragam jenis tanaman hias yang bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan peletakan tanaman misalnya, maka tanaman hias bisa diklasifikasikan menjadi tanaman hias halaman untuk outdoor plant maupun tanaman hias ruang atau indoor plant. Beberapa jenis tanaman hias
Outdoor misalnya adalah bunga tasbih atau kana, tanaman bougainville, dahlia, kamboja Jepang, dan anyelir. Sedangkan beberapa jenis tanaman hias untuk indoor adalah misalnya calathea, kemudian spathiphyllum, wali songo, dan zania. Artinya jenis ini diklasifikasikan berdasarkan di mana peletakannya. Penggolongan jenis tanaman hias lainnya adalah berdasarkan komponen yang memberikan nilai ekonomi atau komponen yang memiliki nilai estetikanya. Dalam klasifikasi ini bisa kita kelompokkan dalam tanaman hias bunga, tanaman hias daun, tanaman hias buah, maupun tanaman hias batang. Untuk tanaman hias bunga misalnya adalah tanaman mawar, krisan, melati, dahlia, dan gerbera. Estetika pada tanaman ini adalah pada komponen bunganya. Sedangkan kelompok tanaman hias daun, misalnya adalah tanaman suplir, sri rejeki, kuping gajah, asparagus atau seldonalfi, dan begonia. Tanaman-tanaman ini memiliki nilai estetika pada bagian komponen bunganya. Sedangkan tanaman hias buah adalah tanaman hias yang mempunyai nilai estetika pada komponen buah dari tanaman tersebut. Dan komponen ini yang mempunyai nilai ekonomi. Misalnya adalah cabai pelangi, jeruk kingkit, tanaman tin, jeruk nagami, dan terong susu gitu ya. Jadi beberapa jenis tanaman ini memiliki estetika pada bagian buahnya. Sedangkan pengelompokan tanaman yang kelompok tanaman yang memiliki estetika pada bagian batang antaranya adalah bambu kuring, palem merah, kaktus, patah tulang, dan bambu hoki. Estetika pada tanaman-tanaman ini adalah pada komponen batangnya. Ragam jenis tanaman hias juga bisa diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Jadi berdasarkan penggunaannya maka tanaman hias terdiri dari tanaman hias sebagai pagar, sebagai pergola, sebagai peneduh, sebagai penyerap polutan, tanaman hias bunga potong, tanaman hias bunga tabur, ataupun tanaman hias sebagai tanaman obat. Pada tanaman hias pagar misalnya adalah tanaman soka, tanaman bambu Jepang, tanaman sirih merah, kembang sepatu, dan bougainville. Tanaman-tanaman ini secara umum kita gunakan sebagai tanaman pagar, sehingga punya fungsi secara fisik maupun estetika. Kelompok tanaman lain adalah tanaman hias sebagai pergola. Beberapa jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai pergola antara lain adalah alamanda, tanaman air mata pengantin, tanaman nona makan sirih, tanaman flame of Irian, dan beberapa jenis lainnya. Beberapa jenis pohon juga termasuk sebagai tanaman hias karena penggunaannya sebagai tanaman peneduh. Beberapa jenis tanaman peneduh antara lain adalah tanaman dadap merah, tanaman bungur, flamboyan, dan tanjung. Estetika pada tanaman peneduh ini antara lain bisa berupa bentuk tajuknya serta kombinasi antara bentuk tajuk dengan elemen warna dari bunganya. Fungsi lain dari tanaman hias antara lain adalah sebagai penyerap polutan. Beberapa jenis tanaman hias yang punya peran untuk menyerap polutan antara lain adalah tanaman laba-laba, kemudian sri gading, beringin putih, paku Boston, dan lidah mertua. Tanaman-tanaman ini dapat menyerap polutan dalam dari sekitarnya, baik untuk kepentingan indoor. Beberapa jenis tanaman hias berupa bunga potong. Ini yang kemudian dipopuler sebagai tanaman bunga potong. Antara lain adalah bunga mawar, bunga sedap malam, anyelir, krisan, dan kembang kertas. Tanaman ini memang sudah populer sebagai tanaman hias untuk kepentingan vas maupun pot. Ragam jenis tanaman hias lainnya adalah ragam jenis tanaman hias sebagai bunga tabur. Jenis tanaman hias ini adalah kembang kantil, bunga kenanga, tanaman mawar, melati, ataupun bunga sedap malam. Beberapa jenis tanaman hias digunakan sebagai tanaman obat. Beberapa jenis tanaman obat yang bisa digunakan yang terdiri dari tanaman hias adalah bougainville, lidah mertua, kastuba, bunga pukul 8, dan iler. Jenis tanaman ini bisa juga
selain sebagai tanaman hias dapat menjadi sumber untuk obat-obatan. Klasifikasi lain terkait dengan ragam jenis tanaman hias adalah berdasarkan morfologi tanamannya. Berdasarkan kelompok ini maka dapat diklasifikasikan tanaman hias yang tumbuh tegak ataupun tumbuh merambat atau menjalar. Beberapa jenis tanaman hias yang tumbuh tegak antara lain adalah bunga mentega, hanjuang, kemuning, jengger ayam, dan pagoda. Sedangkan beberapa jenis tanaman hias dengan struktur tubuh yang merambat antara lain adalah daun ivy, purple vine, bunga lipstick, krokot, dan morning glory. Itu adalah beberapa jenis tanaman berdasarkan klasifikasi yang dan pengelompokannya. Jadi tanaman hias sangat beragam, tinggal bagaimana klasifikasinya maka diperoleh beberapa pengelompokan tersebut. Demikian penyampaian materi untuk mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Hias. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai berjumpa pada mata kuliah yang lain.